Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para pemirsa, juga para pendengar dari Jamaah Waqiah Indonesia, wabil khusus untuk pengasuh dari Waqiah Indonesia Gusyen. Mudah-mudahan panjenengan selalu diparingi sehat walafiat, umur yang panjang, manfaat dan barokah. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang awal ini kita semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, manfaat dan barokah, sehingga kita semua bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh sampai akhir nanti ketemu di Hari Raya Idul Fitri. Jamaah Waqiah Indonesia, yang saya bahas tema pada saat ini adalah menolak musibah dengan sedekah. Jadi as-sedekah itu tif'ul bala. Sedekah itu adalah untuk menolak bala. Kita saat ini sudah sering melihat bahwa fenomena di Indonesia, penyakit yang lagi ngetrend di Indonesia itu adalah penyakit stroke sama penyakit diabetes. Dan kemudian kita lihat juga di Indonesia, di tempat kita di Malang ini, rumah sakit semakin banyak, semakin tumbuh, klinik semakin banyak, tapi yang sakit juga banyak. Dan rumah sakit ini sekarang padah penuh, apalagi yang kemudian BPJS itu rata-rata antri. Nah, ini salah satu sebab ya, karena memang kita hidup ini tidak boleh lepas dari yang namanya sedekah ya. Yang saya sampaikan tadi di awal, sedekah itu tif'ul bala. Sedekah itu adalah untuk menolak bala. Nah, kemudian ketemunya sedekah dengan bala ini tadi? Yang pertama, bahwa kita ini adalah manusia, adalah makhluk sosial, yang dimana kita tidak bisa kemudian hidup ini sendiri, tidak bisa kemudian ini apa-apa sendiri, tidak. Dan kemudian yang kedua, kekayaan materi rezeki kita ini adalah bukan hanya milik kita sepenuhnya, ada di situ yang sebagian hak-haknya orang yang memang membutuhkan dan memerlukan, seperti anak-anak yatim piatu, kaum duafa, fakir miskin dan lain-lain. Dan kita di dalam agama pun sudah diwajibkan ketika kita punya rezeki 2,5% itu adalah hak mereka. Tapi ketika kita dikasih rezeki lebih, lupa untuk mengeluarkan yang 2,5% itu tadi. Nah, orang sekarang ini memang ketika punya rezeki itu lupa dengan yang namanya sedekah. Dan ketika kita ini istiqomah sedekah, nggak ada ceritane ya. Wong ahli sedekah itu melarat, nggak ada ceritane. Ya, yang banyak itu adalah orang sing medit ya. Orang medit itu biasanya penyakitan ya. Wong medit itu biasanya penyakit duwe, itu biasanya penyakitan ya. Makanya kita ini diajarkan untuk sedekah. Nah, kenapa kemudian kita diajarkan sedekah dan kemudian untuk menolak bala? Begini. Jadi ketika kita punya rezeki yang lebih, bahkan berlebihan, kenapa kemudian harus kita keluarkan 2,5%? Nah, ini adalah bala kita. Tapi lek di permainan remi bala itu biasanya menangan kan ya. Biasanya jenis bala itu masih digoleki ambil sing ahli-ahli remi itu ya, ahli-ahli main kartu itu ya, digoleki itu bala. Nah, kenapa kemudian 2,5% dan bala ini kemudian bisa menjadi satu begitu ya? Karena itu tadi, ketika kita punya rezeki nggak kita keluarkan, nah ini yang akan menjadi bala, yang akan menjadi penyakit yang menghinggap di diri kita ini. Dan rata-rata orang yang ahli sedekah itu dijauhkan dari penyakit. Kenapa? Begini, ketika kita memberikan atau sedekah kepada orang yang membutuhkan, hati kita ini senang. Dan kemudian orang yang kita beri, orang yang kita sedekahi itu juga senang, gembira. Nah, senang ketemu senang, gembira ketemu gembira. Nah, akhirnya akan menjadikan kita ini sehat walafiat. Kita memberi kepada orang yang sangat membutuhkan, kemudian orang itu mesti selalu menjawab, selalu berkata begini, matur nuwun, terima kasih.
Dan kemudian orang ini selalu mendoakan, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan ditambah rezekinya lah. Doa-doa orang yang membutuhkan kemudian kita kasih ini yang bahaya gitu loh. Doa-doa orang inilah kemudian cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kemudian kita ini istiqomah ya, sodako, insya Allah kita dijauhkan dari balak musibah, kita dijauhkan dari balak penyakit. Dan kemudian apakah ketika kita sodako ini kemudian kita ini tambah melarat? Oh tidak, ya tidak. Karena apa? Ketika kita sodako, Gusti Allah sudah menjanjikan. Ketika kita sodako satu, Gusti Allah sudah menjanjikan akan dikasih lagi, dikembalikan bisa 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali, bahkan 1000 kali lipat. Itu Gusti Allah menjanjikan, dan Gusti Allah kalau janji tidak akan mengingkari. Beda kita manusia ini, kalau sudah janji, itu sering mengingkari, kan begitu. Nah makanya namanya sodako itu juga bukan hanya berupa uang saja, ya. Kalau awake dhewe gak duwe duit, apa ya tenaga. Ya umpama di masjid ada kerja bakti bangun, aku gak duwe duit, saya tidak punya uang, ya kan? Tapi tenaga saya masih kuat, ya sudah kita pakai tenaga saja, angkat-angkat semen, pasir atau ngodok lulu. Nah itu sudah sodako sama. Nah kemudian uang tidak punya, tenaga ya wis kewut, ya kan? Wis ora begitu kuat. Ya apa? Ya sudah dengan pikiran kita, ngoten ya. Dengan pikiran, sumbang pikiran, api ingin itu ya. Kemudian kalau sudah tidak punya lagi, wis gak kuat mikir karena wis kewut ya, mikir pikunan ya, cukup ambil donga ae gitu ya. Cukup donga wis muga iku masjid dibangun ndang mari, ndang apik, ndang akeh jamaah ya. Jadi seperti itu sedekah tidak hanya berupa uang, bisa tenaga, pikiran dan doa. Terus lah iki gak duwe ya wis meneng wae, gak usah nyelatu ya kan. Kemudian gak usah ngilok-ngilokno, wis ora nyumbang ya. Mari ngono senengane nyelatu ngilok-ngilokno gitu lah. Makanya kalau kemudian sodako ini, apalagi sodako istimewa, saya selalu menyampaikan kepada jamaah, sodako itu sing istiqomah. Kita bekerja mesti istiqomah. Ning kantor budal jam itu mulai jam 4 bisa kita istiqomah. Karena apa? Kita nunggu tiap bulan itu bayaran. Coba kalau bayaran, nggak ada gajian, nggak mungkin bisa istiqomah. Tapi kenapa kemudian kita istiqomah tidak sodako kok tidak mau istiqomah? Nah ini kita bekerja cari uang bisa istiqomah, tapi ketika kita sodako kita tidak mau istiqomah. Padahal kalau kita mau sodako istiqomah, insya Allah rezeki kita juga akan istiqomah datang. Saya selalu menyampaikan kepada jamaah saya, kalau bisa sodako istiqomah minimal 1 minggu sekali, setiap Jumat, waktunya sebelum subuh dan sebelum sholat Jumat. Lah, sodakonya berapa? Ya semampunya berapapun. Kalau bisa sodako itu yang tetap ya. Umpama saya sodako ke anak yatim, saya setiap minggu setiap Jumat saya mampunya 3 anak yatim. 1 anak yatim tak kasih 10 berarti 30.000 ya. 1 minggu itu 30.000. Gak tuku rokok lek 30.000 itu ya wis entek. Gak tuku rokok sing rada larang ya gak cukup kan gitu ya. Gak tuku rokok iso, masa sodako ora iso. Nah itu nanti setiap Jumat, ini tak kasih rumusnya ya, tak kasih istiqomah ben awake dhewe sehat, rezeki lancar. Nah kemudian setiap Jumat jangan lupa ngasih 3 anak yatim 10.000, 30.000 itu sampai 3 bulan, jangan dikurangi, jangan dilebihi setiap Jumat. Tapi kalau di luar itu ada rezeki tidak apa-apa, yang penting istiqomah setiap Jumat ini nanti. Nah 3 bulan nanti, coba nanti kita akan bisa merasakan. Yang pertama apa? Bukan hanya rezeki. Yang pertama bisa rezeki, nanti akan datang lebih banyak. Yang kedua, kesehatan kita. Yang keempat, ketenangan hati kita. Yang keempat, ketenangan keluarga kita. Ini penting gitu. Makanya kalau mau sodako, ayo kita yang istiqomah. Jadi di zaman waktu itu ada yang namanya sahabatnya salah satu Rasulullah ini, ada 2 ya. Yang satu ini kepingin sugih ya, tapi ternyata nggak kuat. Sing siji sugih kepingin melarat, tapi ora iso melarat gitu loh. Jadi yang pertama itu ada namanya Sa'labah. Sa'labah ini orang miskin di zaman Rasulullah Muhammad SAW, kepingin sugih. Ya bayangkan, wong dia itu ketika jamaah dengan Rasulullah pakaiannya cuma hanya 1. Nah ketika jamaah
itu yang lainnya setelah sholat itu masih dzikiran, wiritan, orang ini langsung pulang. Dan itu sampai 3 kali dilihat oleh Rasulullah. Akhirnya tanya kepada sahabatnya, Sa'labah ini kemana? Kok setiap selesai sholat langsung pulang? Nah, ketika ketemu pas jamaah lagi ditanya, kenapa ketika selesai sholat kamu kok buru-buru pulang? Sa'labah menjawab, iya, saya keburu pulang karena pakaian saya cuma 1 dan ini gantian sama istri saya untuk menjalankan sholat. Sampai saking miskinnya baju ini dibuat sholat gantian sama istrinya. Akhirnya istrinya itu karena nggak kuat, jenenge wong melarat itu sapa sing kuat ya. Gak ada duit itu sapa sing nggak kuat, mesti stres ya. Nah, akhirnya istrinya itu minta ke suaminya, ke Sa'labah ini, mbok nang Rasulullah njaluk nang Rasulullah kan cedek ambek Gusti Allah. Mbok njaluk awake dhewe kayak sugih. Pertama kali minta ke Rasulullah, ya sudahlah kamu sabar dulu, ayo tetap ibadah dulu. Kemudian minta lagi yang kedua kalinya. Wis sama istrinya wong jenenge wong lanang ambek wong wedok iku mesti wedi, ya. Wis sampai karena dikongkon sing wedok, ya wis dituruti ae. Akhirnya ke Rasulullah lagi, minta lagi. Rasul tetap begitu, sudahlah kamu istiqomah, tetap ibadah gini aja gitu. Yang ketiga kalinya, ya sudah wis gini, ayo donga bareng-bareng. Saya yang donga, awakmu ngamini. Rasulullah donga, wong Rasulullah dekat sama Gusti Allah donga. Wis sudah wis, mari donga tok ya enggak, ambil Rasul dikasih wedhus itu. Dikasih kambing 1. Sudah. Akhirnya wis iki openono. Nggih, openono. Nah, akhirnya dibawa pulang ke rumah, wis diopennya diternak sampai kemudian 1 kambing bisa menjadi ratusan. Kemudian berapa bulan sudah menjadi ribuan. Nah, kemudian saking sibuknya ngembala kambing, saking waken dari 1 kemudian menjadi ribuan, akhirnya apa? Sholat rotok bolong-bolong, ya kan? Biasa 5 waktu iso jamaah, itu gak jamaah maneh. Kemudian akhirnya nggak sholat, gitu loh, nggak sholat. Bahkan ketika mengeluarkan zakat harus dikeluarkan, itu gak gelem ngetokno zakat maneh. Wis akhirnya ketika ditanya Sa'labah itu kemana? Wah, alasannya masih ngembala kambing, ngurusi bisnisnya gitu ya. Kemudian sampai kemudian nggak sholat jamaah, sampai kemudian waktunya bayar zakat, nggak mau bayar zakat. Ya sudah, akhirnya apa yang terjadi kemudian? Nah, karena dia ini nggak mau sedekah, ya kan? Kemudian ibadah wis gak gelem, ya kan? Wis akhirnya apa? Suatu saat orang Sa'labah ini jatuh miskin lagi, ya. Jatuh miskin lagi. Karena apa? Dia lupa gitu loh. Dia lupa. Ketika dia miskin ibadah nih luar biasa ya koyo wong saiki, ya. Wah ya lek kate dhuwit Gusti Allah nangis sampai kadang sampai bathuke gosong ngono iku. Ibadahnya kuat luar biasa, tapi lek sugih lali dadakno ya. Ya itulah maka apa intinya cerita kisah ini tadi apa? Bahwa ketika kita dikasih rezeki berapapun ya kita bersyukur. Lek wae sugih, lek enggak ya enggak. Engko awake dhewe iki dikeki biasa-biasa mergo rezeki lebih, akhirnya lali sing nagei pemberi rezeki niki wau, ngoten lho. Nah, itu ada satu kisah lagi, ya itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya, sangat kaya sekali ya. Lek zaman saiki konglomerat ngono ya. Nah, suatu saat Rasulullah ini di dalam sebuah majelis mengatakan bahwa engko sing paling suwe ya, yang paling lama itu nanti di akhirat totalan nih ya. Itu wong sing paling sugih ya. Abdurrahman bin Auf krungu. Nah, kalau sekarang ini contoh aja, kita ini ke salah satu mart ya, belanja gitu. Lek tuku rokok totalan ini kan cepet wis nang mari, tapi lek go telung kresek kan lama ya kan, notale iki kan lama. Sama besok kita di akhir wong sugih ku paling suwe dhewe lek mlebu surga ya. Iya lek mlebu surga ditakoki ya mbek Gusti Allah, dhuwitmu iki teko endi, oleh endi sing ngono keluargamu teko endi, halal apa haram. Nah itu nanti tanya itu. Abdurrahman takut waktu itu. Wah, aku iki sugih, aku besok ku malih suwe aku digene totalane besok digene akhirat. Wis akhirnya apa? Dia selalu berbagi terus kepada kepada Rasulullah, juga kepada kemudian orang-orang sekitarnya, tapi nggak habis-habis. Nah, ini caranya ya apa? Duit ini sontek, lo bayangkan. Lek awake dhewe duit, ya disimpen. Beda Abdurrahman bin Auf karena takut, ya apa caranya ngentekno iki. Nah, kemudian pada suatu saat, ya, itu ketika petani kurma, ya, petani kurma itu pada kena semacam penyakit. Jadi kurmanya itu pada busuk semuanya. Jadi satu daerah di kampungnya itu busuk semua. Wah,
Akhirnya dia gembira, lah iki aku bisa ngentekno duit, saya mau menghabiskan uang. Beli semuanya, kurma yang busuk-busuk, belikan semua sampai uangnya tinggal sedikit ya. Alhamdulillah, duitku mek kari didik iki wis tak tukono kurma busuk kabeh iki wis. Aku besok di akhirat supaya totalannya enggak suwe-suwe. Nah, sudah selang 3-4 hari kemudian ada dari negara zaman. Di negara zaman ini ada pakebluk bahasa sekarang ini ya. Pakebluk penyakit di sana, hampir semua masyarakatnya kena penyakit. Nah, obatnya apa? Satu-satunya obat yang bisa menyembuhkannya adalah kurma yang busuk. Nah, kemudian di kerajaan di Yaman waktu itu mendengar bahwa Abdurrahman bin Auf ini punya kurma yang busuk. Datanglah kemudian ke Abdurrahman bin Auf ini untuk apa? Membeli kurma yang busuk itu. Nah, ketika ketemu kurma yang busuk itu dibeli seharga berapa? 3 kali lipat loh. Kak sido melarat mana Abdurrahman? Kaget Abdurrahman bilang, aku gak sido melarat mana gitu ya. Jadi ya itulah kisahnya. Balik awal dia suki-suki sudahlah. Jadi awal dia urip standar-standar sudahlah. Tapi yang penting intinya apa? Dikasih rezeki berapapun kita tetap bersyukur ya. Yang paling utama lagi ojo lali sodako. Karena apa? Sodako itu tiful balak tadi itu sodako itu kan nolak balak. Jadi penyakit itu sebenarnya bukan dari apa-apa. Banyak orang melakukan pola makan, ya kan, pola tidur, pola hidup itu kembali dari mana? Ke kolbu kita. Dari kolbu kita diolah dengan pikir kita. Makanya wong lek kakian pola, itu mesti penyakitan, ngoten nggih. Makanya, ayo kita bersama-sama di bulan Ramadan ini, ya di bulan yang penuh berkah, pahalanya yang berlipat-lipat. Salah satu amalan yang kita istiqomahkan di bulan Ramadan ini adalah, ayo kita ini singloman, ya, singloman yang sering sodako di bulan Ramadan. Nah, sekarang ini di masjid, di apa kan ada pada mengadakan takjil, buka bersama. Ojo lali sodako setiap hari. Duduk sepele itu kono roti kita mendingan di masjid, ya kan? Biar niku iso digawe maem, suka buka, nah jamaah sing ing masjid itu. Nah, insya Allah lah dari kita ini istiqomah sodako, kita dijauhkan dari penyakit, ya kan? Dijauhkan dari penyakit di tubuh kita. Nah, kemudian menjadikan kita hidup itu ayem, tentrem, keluarga tenang, rezeki lancar. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di tema di bulan Ramadan ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.